Perkenalkan, nama aku Putri. Nama aku Sulfi. Nama aku Ripka. Aku Rani. Saya Taufik. Ima. Apa arti kemerdekaan bagi lo di tahun 2024 ini? Kemerdekaan itu ketika kita bisa bebas berpendapat, bebas berpikir, bebas bertindak, dan gak ada halangan untuk melakukan hal yang ingin kita lakukan. Aku kemerdekaan di era modern ini adalah suatu kebebasan atau membebaskan diri kita dari diskriminasi maupun ketidaksetaraan. Bagi saya, yang pertama, kita menghargai para pejuang yang sudah berjuang ya, memerdekakan negara ini. Terus kemudian kita bagaimana cara mengisinya untuk memajukan negara ini. Kemerdekaan bagi saya itu mungkin adalah suatu pencapaian atau keberhasilan yang membutuhkan perjuangan keras dan pengorbanan. Kemerdekaan di tahun ini mungkin bebas dari rasa takut ya, dari rasa takut tentang pendapat orang, tentang kita, terus rasa takut dari buat explore diri, rasa takut buat kayak mending jangan deh nanti gini-gini itu jangan. Kemerdekaan itu pasti bahagia, sama punya hak buat milih apapun yang kita inginin tanpa ada yang menghakimi. Jadi itu merdeka banget sih buat gue. Apa peran milenial dalam membangun masa depan Indonesia ke depannya, Kak? As someone yang lahir di tahun 2001 dan masuk di era sekarang, sebenarnya kalau misalnya kita lihat impact-nya gede sih untuk lebih menyuarakan apa yang sebenarnya belum pernah disuarakan sama orang lain. Bagaimana cara memanfaatkan teknologi-teknologi ke lebih inovatif atau lebih ke hal-hal yang positif. Jadi bagaimana mereka ini mengembangkan kreativitasnya, perilakunya, pendapatnya seoptimal mungkin untuk mengisi kemerdekaan ini. Bagaimana memberdayakan potensi mereka untuk mengisi kemerdekaan ini. Peran milenial ini adalah sebagai agen perubahan yang menentukan citra masa depan dari berbagai aspek kehidupan. Menurutku milenial itu kan kayak masa peralihan ke dunia internet gitu ya. Mungkin sekarang gara-gara itu kita jadi lebih aware sama isu-isu sekitar sih, yang dari jauh-jauh juga kita jadi tahu, oh Indonesia di sebelah sana sedang kayak gini ya, gitu. Selanjutnya nih, Kak, apa tantangan terbesar yang bakal dihadapi Indonesia saat ini? Tantangan terbesar Indonesia saat ini? Iya, menurut lo pribadi, Kak? Tantangan terbesarnya itu adalah ketidakadilan, sorry banget, sama hukum negara Indonesia yang sangat tumpul. Mungkin ketika kita nggak bisa dibebaskan melakukan hal yang kita inginkan. Kalau misalnya kita aja terkungkung untuk melakukan hal baik yang bikin kita maju, itu jadi tantangan sebenarnya buat kita. Menurutku sih sekarang pendidikan ya, sedih aja gitu. Sekarang kan banyak berita kayak yang anak SMP belum bisa baca, masuk SMA juga ada yang masih bacanya tuh diejak, padahal kan baca itu penting banget, jadi kayak sedih banget gitu loh. Apa sih kegiatan favorit lo saat libur kemerdekaan ini? Wow, karena waktu SMA gue anak paskib banget gitu, jadi gue setiap kemerdekaan selalu pengen nontonin upacara di Istana Merdeka, sama paling setelah itu cari diskonan kemerdekaan. Untuk favorit aku ketika liburan mungkin aku lebih suka refreshing diri atau pergi ke wisata tempat lain ya. Itu ya, upacara di Istana Negara kan. Jadi gue biasanya nonton sampai habis sebenarnya. Itu nonton dulu, terus tidur seharian, baru nanti kalau sudah agak-agak sorean dikit, hunting promo 17-an. Apa ya? Biasanya sih kalau event-event kemerdekaan gitu kan biasanya suka ada pameran seni. Aku biasanya suka ke situ. Ya kalau saya ngisi kemerdekaan ini ya bersama keluarga. Kemudian istirahat yang cukup, terus menyalurkan hobi ya, terutama membaca. Kemudian ya ngutak-ngatik komputer kayak gitu. Kegiatan favorit aku di hari libur ini, karena memang hari libur ini adalah hari yang free, jadi aku melaksanakan tugas selayaknya aku sebagai perempuan. Aku bukan hanya berpegang teguh pada pekerjaan-pekerjaan yang telah aku jalani sebelumnya, tapi aku juga di sini mengerjakan salah satu tugas yang memang menjadi hakikatnya sebagai perempuan. Aku biasanya suka memberesi rumah, aku juga suka
membaca beberapa pengetahuan yang bisa untuk mengupgrade diri aku sendiri. Pertanyaan kelima nih Kak, apa yang menurut lo menjadi keunikan dari bangsa Indonesia ini? Kalau menurut aku, uniknya bangsa Indonesia ini aku bisa lihat dari adat istiadat ya. Adat istiadat di Indonesia ini sangat amat beragam, terutama dalam ritual-ritual agamanya. Adat istiadat lah ya. Uniknya itu apa? Mereka masing-masing punya adat masing-masing gitu. Apa? Perilaku masing-masing ya. Adat ini biasanya beda dengan adat. Cuma bagaimana akhirnya mereka berjalan bersama-sama beriringan sehingga menjadi satu tujuan itu sih. Keunikan bangsa Indonesia adalah kulinernya. Banyak banget kuliner di Indonesia yang belum gue cobain. Sampai bener-bener sebanyak itu, jadi bener-bener unik. Dan gue berdoa supaya gue bisa cobain semua kuliner yang ada di Indonesia. Gue tuh orang suku Batak, tapi tetangga gue Sunda. Gue malah jadi ngerti bahasa Sunda gitu kalau misalnya ngobrol sama mereka. Jadi keunikannya adalah ketika budaya kita tuh semuanya beda-beda, tapi tetap bisa satu gitu. Keunikannya mungkin di Indonesia itu lebih banyak suku, berbagai bahasa dan keyakinan juga ya. Soalnya kalau misalnya di tempat negara lain mungkin nggak seperti kayak Indonesia ya. Banyak sih, kita kan beragam ya, mulai dari ras, suku, makanan, terus kayak adat istiadat juga. Kayak modelan soto aja tuh, soto ada soto Lamongan, soto Banjar, soto Betawi, soto Bandung, banyak banget. Jadi itu keren sih. Kakak kan seorang perempuan ya. Nah, gimana pandangan kakak tentang perjuangan wanita terhadap kemerdekaan Indonesia nih? Perempuan di Indonesia itu makin lama sebenarnya kalau gue pribadi ngerasa semakin dihargai. Terbukti dari beberapa hari besar di Indonesia tuh banyak banget perayaan tentang Hari Perempuan, perayaan Hari Kebaya, perayaan Perempuan Internasional, itu tuh banyak banget event-eventnya. Peran para perempuan dalam kemerdekaan itu besar, jadi jangan pernah berkecil hati ketika kita adalah seorang perempuan, karena bisa aja dari satu perempuan bisa terjadi 1000 perubahan. Kita sebagai wanita jadi punya lebih banyak hak buat ngejar mimpi, buat ngejar karir, buat ngejar pendidikan. Sedangkan kan dulu kita nggak dapet hak itu, Kak. Kalau dampaknya itu, wanita itu jadi nggak dianggap sebagai hanya ibu rumah tangga. Wanita itu bisa ngapain aja. Jadi anggapan orang-orang itu nggak cuma perempuan bisanya jadi ibu rumah tangga aja atau apa gitu. Tapi perempuan itu bisa ngelakuin hal apapun yang laki-laki juga bisa lakuin. Pokoknya perempuan jadi bisa ngelakuin apapun berkat kemerdekaan ini gitu. Mungkin dia lebih jadi pintar berkarir atau berkarya, mendapatkan hak gitu sih. Sekarang perempuan itu bisa seperti laki-laki, dia bisa mendapatkan kesempatan-kesempatan di berbagai lainnya. Terus di sini dampaknya itu perempuan jadi yang tadinya ketidakada setaraan sekarang menjadi setara dan dia bisa menjunjung tinggi hak dan pendidikannya. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Halo, gua Puput. Jangan lupa nonton episode selanjutnya ya. Bye. Halo, aku Rani. Sampai bertemu di episode berikutnya ya, guys.